Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Sungguh luar biasa pada pagi hari ini. Kita masih diberi kesempatan untuk memuji muliakan Tuhan. Kita tahu hari ini tanggal 13 Mei adalah hari yang sangat spesial bagi kita maupun bagi saudara-saudara kita yang di seberang. Karena saudara-saudara di seberang merayakan hari kemenangan dan kita di sini juga merayakan hari kemenangan karena Tuhan Yesus telah naik di surga. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari kita boleh ambil saat teduh kita. Biarlah kita mengundang Roh Kudus untuk hadir di setiap hati kita. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik. Hari ini kami ada sebagaimana apa adanya. Kami boleh mengucap syukur karena Engkau telah memberikan kesehatan, nafas hidup. Saat ini Engkau juga boleh memberikan kesempatan bagi kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Yesus. Hari ini kami boleh mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Engkau Allah yang boleh naik ke surga. Engkau Allah yang menang. Sehingga kami anak-anak-Mu boleh menang atas Engkau Tuhan. Boleh menguatkan iman percaya kita. Karena Dialah penolong yang sejati dalam kehidupan kita. Biarlah pagi hari ini kita boleh memuji, memuliakan Tuhan. Hanya Dialah Allah yang layak kita sembah. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus, manis dan lembut, amin. Penolong yang sejati dan suci. Mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu, bekerja
berjalan, ya Roh Kudus bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendengar, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendakmu. Roh Kudus, manis dan lembut,
kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga. Pagi hari ini kami boleh datang ke hadirat-Mu. Kami mau mengeluh-ngeluhkan Engkau. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Karena kami percaya Engkau telah menang atas maut. Oleh sebab itu Tuhan, kami anak-anak-Mu akan menang karena kami adalah anak-anak-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Biarlah ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Firman yang ditaburkan boleh memberikan rema dalam kehidupan kami. Dan kami akan pulang dengan membawa kemenangan demi kemenangan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya akan berkat Tuhan sama-sama katakan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya, luar biasa. Di dalam Lukas 24 ayat 49 dikatakan, Aku akan mengirim seorang penolong. Dialah adalah Roh Kudus yang akan memberikan kuasa bagi kita semua. Beri nama Tuhan, kita akan nyalakan api-Mu, nyalakan Roh-Mu di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Siapakah dia? Roh Kudus yang bakar. Naikkan pujian mujizat, sama-sama kita katakan, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi, oh hey oh 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 hey oh 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 hey oh oh oh, bercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, menyanyi, oh hey oh 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 hey oh oh, keajaiban terjadi. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Haleluya. Naikkan pujian mujizat terjadi. Sama-sama katakan. Kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi, oh hey oh 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 hey oh 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 hey oh oh oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi, oh hey oh 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 hey oh oh, ajaiban terjadi. Beri kemuliaan lebih dahsyat lagi. Haleluya. Kita boleh menaikkan pujian ini. Sama-sama kita bersaut-sautan. Oh hey oh 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 hey oh oh. Oh hey oh 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 hey oh oh. Oh hey oh 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 hey oh oh. Lebih keras lagi. Oh hey oh 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 hey oh oh. Musik, come on.
Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Luar biasa. Masih tetap semangat memuji Tuhan? Amin. Beri salam kanan kiri saudara bahwa Allah kita Allah yang luar biasa. Amin. Kita semua telah dipilih dan dipulihkan. Sekarang kita melakukan tugas yang diberikan Tuhan. Jadikanlah semua bangsa muridku. Itulah amanat agung yang diberikan bagi kita semua. Kita dipilih. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan nama yang besar, Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesus, Yesuslah Raja pemenang. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita sudah dibentuk hati kita melalui pujian kita.
Biarlah hati kita yang sudah kita cangkul dengan pujian ini boleh melembutkan kita, sehingga firman yang akan kita tabur, kita boleh menerima dengan sukacita. Haleluya. Biarlah ini menjadi komitmen kita, karena kita sudah dipilih menjadi anak-anaknya. Kita sudah menjadi pemenang. Biarlah kita tetap setia sampai akhir hidup kita. Karena di saat kita tiba saatnya nanti, kita akan menerima mahkota kehidupan. Haleluya. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Tuhan Allah kita, Tuhan yang mengenal hati kita, Tuhan yang mengerti hati kita. Kita boleh diubahkan, kita boleh dibentuk, supaya kita menjadi karya yang indah di mata Tuhan. Haleluya. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagimu. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Haleluya. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Kau tak peduli masa lalu. Ini kami Tuhan apa adanya. Kau tetap memilih. Jadikan kami Tuhan, ubahkan kami Tuhan. Engkau melihat hati kami satu persatu Tuhan. Kami percaya
Engkau Allah yang sanggup mengubahkan, menjadikan kami sebagai karya yang indah di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidup. Ini aku percaya ada yang lain bagiku. Kuasa-Mu, dasar-Ku berharap. Kini aku berserah. Baik Tuhan. Ikuti panggilan-Mu, Dan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti, ku ikuti, ku ikuti, ku ikuti. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti, ku ikuti, ku ikuti Tuhan. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Haleluya. Mari katakan sama-sama. Haleluya. Goncangkan tempat ini. Haleluya. Haleluya. Kasih Roh Kudus. Kau sungguh dahsyat Tuhan. Kau berbicara sepanjang kawal malam sampai pagi hari ini. Siapapun dirimu umat Tuhan, apapun keadaanmu hari ini, apapun ceritamu hari ini, di mana posisi keadaanmu, Tuhan mau dengan iman pagi hari ini menegaskan kepada kita, melangkah dengan iman kepada kerajaan yang tidak tergoncangkan itu, sebab itu sudah menjadi bagianmu. Biarlah mulai hari ini kau mengerti bahwa kerajaan surga itu ada di hatimu. Waktu Yesus bersamamu, maka seluruh kehidupanmu menjadi cerita keharumannya. Kemenangan menjadi bagianmu, keharuman bagi Yesus. Kemenangan menjadi bagianmu, keharuman bagi Yesus. Dan biarlah itu terjadi Tuhan di tengah-tengah umat-Mu. Biarlah karya Roh Kudus pagi hari ini terjadi di tempat ini. Kami mau menggenapi Efesus 1 ayat 14 ya Tuhan. Dahsyat Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus yang menetap di dalam diri kami ini menjadi jaminan kami sepenuhnya Tuhan, sampai kami memperoleh seluruhnya, yaitu Allah dan kemuliaan itu, supaya kami ditebus mulai hari ini. Tidak hanya sekedar perayaan biasa, tapi kematian Yesus itu nyata. Biarlah umat-Mu juga nyata ditebus Tuhan, untuk menjadi milik Kristus dan memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah itu terjadi di jemaat GSIA Salom mulai pagi hari ini. Di perayaan ini, kami tidak menganggapnya perayaan yang sebelum-sebelumnya terjadi. Kami mau mengangkatnya sebagai kehidupan yang baru, menjadi momen yang baru, bahwa surga itu terbuka bagi umat-Mu. Mulai hari ini surga itu terbuka bagi umat-Mu. Waktu mereka mencintai Yesus dan mengasihinya, dan Allah Roh Kudus itu menyertai umat-Mu, kuasa kebangkitan itu
akan terus membebaskan dan menolong umat-Mu Tuhan. Sampaikan isi hatimu. Hamba-Mu ini hanya alat. Engkau Tuhan, Engkau penjunannya. Biarlah kami semua dibangun di atas dasar yang sama, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya. Shalom saudara. Saya minggu lalu minta maaf saudara. Harusnya saya melayani saudara, tapi kesibukan pekerjaan di Jakarta nggak bisa saya tinggal saudara. Dan penerbangan waktu itu susah sekali saya dapatkan. Puji syukur saudara, hari ini Tuhan masih memberi saya kesempatan lagi bisa berjumpa dengan saudara. Saudara, ini momen yang terbaik yang Tuhan janjikan atas kita. Waktu Yesus lahir saudara, itu adalah gambaran surga sudah menjadi nyata saudara. Tapi waktu Yesus mati saudara, maka surga itu berhak menjadi milikmu. Tapi waktu kuasa kebangkitannya itu bekerja bagimu saudara melalui Allah Roh Kudus, surga itu sudah ada di dalam dirimu. Banyak kekristenan saudara, hari-hari ini saudara, hidup hanya sampai perayaan Yesus Kristus Tuhan saudara. Tapi tidak pernah merasakan betapa pedihnya penghormatan akan kematian Yesus yang kudus bagi kita. Kita sering menyepelekan hari Paskah saudara. Kita sering menyepelekan saudara hari kenaikan Tuhan Yesus ini. Bahkan mungkin 10 hari lagi nanti saudara, waktu hari Pentakosta itu saudara, kita sepertinya hari biasa yang teringat nanti pada kita sebentar Natal, sebentar Natal, sebentar Natal saudara. Tapi saudara tidak mengingat bahwa justru letak kemenangan kekristenan ya dimulai hari-hari ini saudara. Waktu komitmen Tuhan Yesus sebagai Allah yang kudus mau mati bagi kita saudara, maka dosamu benar-benar sudah ditebus saudara. Yang jadi pokok persoalan saudara hari ini, apakah kebangkitan Tuhan Yesus itu sudah menjadi bagian di dalam dirimu? Karena ketika itu tidak terjadi saudara, seperti orang punya hutang saudara. Jadi waktu Yesus mati itu saudara, hutangmu sudah dibayar, tapi surat pelunasannya belum di dalam dirimu saudara. Waktu dia bangkit saudara, dan saudara bisa mengasihi dia dan Roh Kudus disertakan di dalam dirimu, dan Roh Kudus itu bekerja setiap hari saudara, mengawal salib di dalam dirimu sehingga kau terbebas dari seluruh keadaan keseluruhan hidupmu itu dan menjadi tenang saudara. Kuasa yang bekerja dirimu selalu memberi kemenangan supaya Yesus diceritakan kepada banyak orang, maka surat tebusan itu sudah di tanganmu. Iblis gak akan bisa lagi saudara melawan dirimu saudara. Waktu iblis mengatakan, apa engkau sudah berbuat? Ya, aku kemarin berbuat salah, tapi aku sudah diampuni oleh darah Yesus. Dan aku berjanji untuk terus diubahkan, disempurnakan. Semakin hari semakin baik, semakin hari semakin berkenan, semakin hari semakin disempurnakan saudara. Mari saudara, hari ini saudara, perayaan hari ini adalah momen yang sangat dirindu-rindukan saudara. Harusnya saudara sebagai orang percaya saudara. Saya berkali-kali kepada saudara bercerita tentang surga, surga, surga saudara. Surga itu tidak murahan saudara. Dan momen ini, waktu momen ini saudara, kenaikan Tuhan Yesus ini menjadi bagianmu saudara, maka hari ini kau dapatkan surga itu saudara. Amin. Tidak hanya surga saudara, tapi Bapa yang kekal itu saudara. Kemuliaan yang menyertaimu jauh melebihi semuanya saudara. Ini yang harus menjadi tolak ukur kekristenan kita saudara. Saudara, sebelum memulai firman Tuhan, kita akan baca firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul saudara. Kisah Para Rasul pasal 1. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai 11.
Saya akan membacakannya bagi saudara. Atau kita baca sama-sama aja saudara. Saudara lihat ke depan saudara. Saya pikir cukup besar ya saudara ya. Bagi saudara yang bawa Alkitab boleh baca Alkitab saudara. Bagi saudara yang bawa handphone boleh saudara baca Alkitab di handphonenya. Bagi saudara yang tidak bawa bisa baca di depan. Nah saudara, kita membacanya 1, 2, 3 bersama-sama. Landasan firman Tuhan, Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 11 begini firman Tuhan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkatalah kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Saudara, ini hal yang Yesus ini, firman Tuhan tegaskan gitu. Dikatakan di sana saudara, yang terangkat ke surga saudara akan datang lagi untuk membawa kita ke sana. Amin. Saudara, bukan masalah itu saudara. Surga sudah pasti jaminan kita. Bapa sudah pasti jaminan kita. Yang jadi pokok persoalan saudara, bagaimana bertahan saudara sampai kita memperoleh seluruhnya tadi saudara. Itu yang jadi pokok persoalan. Ini yang harus kita mulai perjalanan ini saudara. Kekristenan itu bukan cerita dongeng. Kekristenan itu kehidupan yang mengalir di dalam kita. Mari belajar saudara untuk bersungguh-sungguh hati saudara hidup di dalamnya. Tadi pagi saudara, saya jam 12 saya bangun nyiapin firman. Jam 4 istri bangunin lagi saudara. Katanya ada doa pagi di gereja, lupa dia saudara, padahal tidak ada doa pagi. Bangun lagi saya saudara, tidur sebentar saya saudara. Belum mendekati jam 6, bangunin lagi saudara. Dan Tuhan hanya ngomong satu hal, kasih tahu umatku katanya. Buat dia mulai bersungguh-sungguh hati katanya. Bersungguh-sungguh hati hidup di dalam firman kehidupan ini saudara. Kita harus mulai saudara berjalan di dalamnya saudara kalau mau pulang saudara. Mulai cari jalannya, cari caranya saudara. Yesus sudah membayarnya, tapi bagian kita hari ini harus berjalan di dalamnya. Karena Allah menghendaki saudara, bukan persembahan katanya saudara, tapi belas kasih. Kalau Allah mau ngomong gini saudara, Allah mau ngomong, hari-hari ini aku memperhatikan engkau. Semua jawaban-jawaban doaku cukup untuk memenuhi kebutuhanmu. Sementara apakah hatiku sudah kau cukupi saudara? Allah itu menghendaki cintamu saudara. Mari saudara hari-hari ini kasih cintanya saudara. Bukan yang ku kehendaki persembahan saudara bawa sini saudara. Persembahan banyak-banyak. Puji Tuhan kalau ada saudara, bersyukur saudara. Tetapi yang lebih dari itu, dia mau kalau cintamu kau bawa ke sini saudara, untuk kau berikan kepadanya saudara. Begitu mahal korban salib itu, sehingga kasihnya pun sampai meneteskan darah dalam doa itu saudara, saking dia ketakutan saudara, sebagai manusia daging saudara. Saking rasa sayangnya sampai berkali-kali dia berkata, "Bapa, kalau boleh salib ini, cawan ini," katanya gitu, "sakit ini, malu ini, lalu," katanya. Hari ini dia mohon kepadamu saudara, kalau engkau mau mengerti ini saudara, secara ini, dan engkau mulai belajar mengasihi dia secara nyata, percayalah saudara akan hidup di dalam surga. Dagingmu boleh cerita kurang lebih, naik turun, susah senang, tapi kalau ada Yesus engkau pasti senang saudara, engkau pasti kuat,
Kau pasti bisa melaluinya. Sebab firman Tuhan bercerita, saudara. Kalau kita di dalam Dia itu, saudara, Dia akan memberi kita kemenangan, saudara. Supaya apa, saudara? Bercerita keharuman Dia kepada banyak orang. Janjinya jelas, saudara. Yang jadi masalah kita nggak pernah fokus jalan di dalamnya, saudara. Kita nggak pernah fokus, saudara, di jalan itu. Nah, saudara, beberapa hal penting, saudara. Kita akan mulai ini, saudara. Kalau saudara mengerti ini sebentar, saudara, ini akan menjadi momen yang baru. Bagaimana kenaikan Yesus ini akan menjadi kekuatanmu, saudara. Kau akan menjadi tenang hidup di dunia ini. Sekalipun dunia akan bergoncang, saudara. Saudara, yang pertama, saudara, ayat ini mau bercerita. Ketika Yesus diangkat ke surga, saudara, maka pelayanan Tuhan Yesus secara fisik, secara langsung diakhiri, saudara, di muka bumi ini. Dan dilanjutkan dengan pelayanan Tuhan Yesus, saudara, melalui karya Roh Kudus-Nya, saudara. Itu yang pertama, saudara harus ingat. Saudara, jadi Allah Roh Kudus itu sebagai pernyataan Yesus di muka bumi yang tinggal di dalam dirimu. Waktu firman Tuhan berkata, barang siapa mengasihi aku, kata firman, aku akan minta kepada Bapa, yaitu seorang penolong yang akan menyertaimu, katanya gitu, saudara. Kisah Rasul, bahkan Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, kalau kuasa itu, penolong itu, saudara, turun atas hidupmu, maka engkau akan memiliki kuasa, saudara, untuk menjadi saksi. Saksi apa, saudara? Saksi pemenang, saudara, untuk mendapatkan keharuman nama Tuhan itu dikenal banyak orang, saudara, dalam segala sesuatu, saudara. Ini yang menjadi tolak ukur kita, saudara. Mari setiap kita semua merasakan kuasa yang sama, saudara, sebab kuasa itu sudah dicurahkan, saudara. Yesusnya sudah mati 2000 tahun yang lalu bagi kita. Roh Kudusnya sudah dicurahkan atas kita, saudara. Orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Mari kita mulai fokus, saudara. Mari kita fokus. Yang kedua, saudara, momen yang kedua, saudara, ketika Yesus naik ke surga, saudara, pelayanan Roh Kudus itu, saudara, dimulai di dalam kita, gerejanya, orang-orang percayanya, saksinya, saudara, kepada bangsa-bangsa, kepada orang-orang di sekeliling kita. Mulai dari Yerusalem itu bicara tentang mungkin keluarga kita, dari Samaria sekeliling kita, sampai ke ujung bumi, saudara. Nah itu, saudara, sudah tergenapi satu persatu, dan Injil itu sampai di sini bersama kita hari ini, saudara. Luar biasa, saudara. Allah itu selalu menepati apa yang Dia katakan. Menakjubkan, saudara. Apa yang dikatakan itu menjadi jembatan yang terus tergenapi. Kalau hari-hari ini, saudara, menjadi suratan Kristus, maka semua suratan yang tertulis karena hubunganmu dengan Kristus yang baik itu akan menjadi cerita Alkitab bagi banyak orang, saudara. Tidak lagi tertulis seperti ini, tapi yang hidup, saudara, yang menghidupi banyak orang, saudara. Itu yang harus dimulai, saudara. Tidak ada alasan lagi bagi kita, saudara. Mau siapapun dirimu, bagaimana bentukmu, saudara, Yesus sekarang bisa menjadi satu-satunya jalan bagi saudara untuk berubah. Kalau saudara mau, saudara. Saya pernah cerita mungkin di tempat ini. Saya kalau berkata itu, saudara, cerita saya ini enggak ada bentuknya. Orang tuanya sudah, istrinya 2, tinggal di tepi sungai Brantas sana, saudara. Sekolah pas-pasan. Jalan ceritanya sudah enggak ada, saudara. Tapi bagi Yesus semua cerita itu dimulai dari bawah, saudara. Kalau engkau setia dari perkara-perkara kecil, katanya, aku akan mengangkatmu kepada perkara-perkara yang lebih besar. Aku akan mempermalukan orang-orang pintar itu dengan orang-orang bodoh itu, katanya gitu.
Dia tidak bercerita kepada orang yang merasa dirinya sembuh, dirinya sehat. Dia bercerita kepada orang-orang yang lemah, yang remuk hatinya, saudara. Dia bisa memulai cerita supaya orang melihat Tuhan itu ada, saudara, di dalam diri saudara. Ayo dimulai, saudara, cerita itu. Banyak orang, saudara, berdoa di dalam dirinya, saudara. Tuhan, tolong aku, Tuhan. Tuhan mendengar doanya, saudara. Kalau Roh Kudus itu disebutkan sampai keluhan-keluhan yang terkecil di dalam diri kita, Tuhan tahu, saudara, kata firman. Yang jadi pokok permasalahan pertolongan itu menjamin kita iman bertumbuh atau tidak, saudara. Firman Tuhan ngomong begini, kalau aku datang, katanya, adakah iman di bumi, saudara? Bukankah ada duit 1 karung, ada rumah mewah, ada suami istri cantik dan ganteng, ada pangkat yang besar, tapi ada iman, saudara. Kalau aku datang, apakah ada iman di bumi, katanya gitu, saudara. Kalau aku datang, adakah orang yang mengasihi aku dengan sungguh-sungguh? Mari saudara belajar, saudara, hari-hari ini, saudara, kita memulai momen, saudara, bersama Tuhan ini, saudara. Mulai bekerja bagi Tuhan, saudara. Jadi kenaikan Tuhan Yesus ini harusnya di dalam diri kita dulu. Kalau nggak mau bicara yang lain dulu, saudara, jadi saksi. Jadilah saksi bagi dirimu sendiri, saudara. Aku melihat sendiri pertolongan itu. Aku melihat sendiri jawaban itu. Baru saudara mulai bercerita kepada seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi, saudara. Mari mulai, saudara, cerita itu, saudara. Saya melihat cerita itu dahsyat, saudara. Saya pernah mengalami masa yang paling sulit, saudara. Ketika Tuhan mau ambil keputusan di dalam batin saya ini, saya sudah tahu apa yang Tuhan sedang pikirkan, saudara. Kalau saya lari pasti saya hancur ini. Saya tahu saya sedang merasakan dia ada di dalam diri saya, saudara. Dan ketika saya merasakan, saya putuskan, hancur lebur, aku lebih baik di dalam tangannya. Aku tidak mau lari. Saya pernah sampai waktu hidup saya itu di titik sendirian, saudara, nggak punya apa-apa. Sendirian, saya sudah pernah cerita kepada saudara, sudah tidak ada jalan. Saya putuskan, aku mau mengasihi engkau sampai akhir. Aku mau melayani engkau sampai akhir. Saya bilang gitu. Saya melayani, saudara, tetap dengan cara yang walaupun kaki saya nggak kemana-mana lagi, tapi Tuhan tolong luar biasa hari ini, saudara. Tuhan kalau sudah menempatkan orang di posisi tertentu, saudara, nggak mungkin dia turunkan lagi itu, saudara, asal imanmu nggak goyang itu, saudara. Tapi yang jadi masalah waktu mau ditolong oleh Tuhan, nggak ada orangnya, saudara. Dia sudah mencari pertolongan yang lain. Seringkali kita nggak mau beriman bahwa dia pasti tolong. Nah, pertolongan Tuhan nggak selamanya harus seperti apa yang kita ingini, saudara. Tetapi dia punya sesuatu yang lebih baik dan lebih besar dan yang baru. Firman Tuhan berkata pun waktu penjunan itu berkata, saudara, kalau tanah liat itu hancur, katanya, di tanganku, di tangannya. Apapun kondisimu hari ini, kalau engkau tetap mengasihi dia, aku menjadikannya dia baru dan lebih baik, saudara. Dia enggak ngomong gini, baru tapi modelnya kayak apa, enggak ngomong gitu, saudara, firmannya. Baru dan lebih baik. Saudara, dia mau saudara diberkati tapi baik, saudara. Saudara, dia mau saudara diangkat tapi rendah hati, saudara. Saudara, dia mau saudara besar tapi melayani, saudara. Karena dia mau jangan sampai ada warisan dunia yang saudara ingini ini mengikatmu untuk tidak bisa kembali kepada Allah, saudara. Tujuan semua yang dia berikan atas kita, dia naik, kita ditinggalkannya dengan Allah Roh Kudus itu, supaya tiba harinya tidak hanya kita dapatkan warisan dunia ini, tapi kita dapatkan warisan surgawi yang kita impi-impikan itu, saudara. Luar biasa itu, saudara. Momen yang ketiga, saudara. Kristus menjadi kepala, waktu dia naik itu, saudara, kita menjadi tubuh
tubuhnya. Tidak tahu saudara, berbagai macam di sini. Suku, bahasa saudara, kita disatukan dengan satu bahasa Indonesia. Tapi lebih lagi kita disatukan dengan kasih Yesus saudara. Amin. Nah saudara, dia sebagai kepalanya. Jemaat yang sebanyak ini sekarang mari kita belajar. Bahwa kita satu arah, sepikir dengan nama Yesus. Mengapa saudara kadang di dalam gereja itu sering benturan saudara? Karena pikiran manusiawi sama pikiran Kristus jalan bareng-bareng saudara. Tapi kalau semua terarah kepada satu tujuan yaitu pikiran Kristus. Yang satu akan mulai rendah hati. Yang satu ditegur akan menghormati. Yang satu yang negur tetap tidak sombong. Yang mengajar tidak sombong. Yang menolong tidak sombong. Tapi yang ditolong juga tahu berbelas kasihan saudara. Nah itu waktu Kristus ada di dalamnya saudara. Maka segala sesuatu akan menjadi di sini ada Kristus saudara di gereja ini. Dan Pak Gembala kita itu sebagai lehernya saudara yang utama ini. Kita semua ini ada kaki tangan yang merasa di bawah ini saudara. Di bawah kaki ini saudara, hari-hari mungkin kena kotoran saudara. Saudara jangan merasa rendah diri saudara. Karena kalau tidak ada telapaknya itu saudara, dia nggak bisa jalan saudara. Darahnya tumpah mati saudara. Makanya kadang kalau saudara tidak percaya kaki saudara paling bawah itu saudara, tancapkan di paku sedikit aja nggak usah sampai berdarah. Waduh, yang teriak di atas itu saudara. Betul enggak? Yang di bawah jangan rendah diri saudara. Karena takaran Allah bukan kaya miskin saudara. Ganteng, enggak ganteng, bukan cantik, enggak cantik saudara. Takaran Allah itu imanmu saudara. Waktu engkau bersama-sama ini, satu kumpulan ini saudara, dalam satu kepala namanya Yesus. Dalam tuntunan Bapak Gembala kita bersama-sama di tempat ini melalui karya Roh Kudus. Maka kita akan sejalan menjadi tubuh Kristus yang sehat. Diberkati. Kalau Yesus ada di dalam kita saudara, minta apa saja saudara. Yang jadi masalah saudara kadang memaksa tangan ini jalan sendiri, kaki ini jalan sendiri. Sehingga gak jadi tubuh Kristus, jadi hantu saudara. Nanti kalau sudah jalan sendiri, kaki jalan sendiri saudara, jadi hantu saudara. Banyak kekristenan saudara berjalan sendiri-sendiri mau menuntut kebaikan, gak ada saudara. Kalau kaki ini jalan sendiri, jadinya hantu saudara. Kalau di Kalimantan itu katanya ada kuyang saudara, tubuh separuhnya ini habis sampai ke bawah, cuma ususnya sama tubuh atasnya saudara. Hantu saudara. Saya percaya jemaat GACA Pakis Haji bukan hantu. Jemaat GACA Salum bukan hantu saudara. Tapi tubuh Kristus yang sehat saudara, amin. Karena ada Kristus sebagai kepala. Dan yang di bawah terus dibangun saudara. Saudara harus ngerti saudara, tidak selamanya yang di atas itu kuat. Kadang yang di bawah jauh lebih kuat imannya saudara. Mari kita saling berangkulan, saling bertopang di tempat ini. Amin saudara. Untuk itulah Kristus saudara pergi ke sana. Meninggalkan Roh Kudusnya bagi kita. Alangkah indahnya kalau saudara satu dengan yang lain saling perhatian itu saudara. Nah saudara, ini makna-makna penting saudara. Saya akan kebut nih. Makna-makna penting saudara. Saya singkat ada 3 aja saudara. Dan ini menjadi mungkin berpuluh-puluh tahun kita mendengar. Tapi hari ini saudara Tuhan ajarkan sesuatu yang menghidupkan kita saudara. Nah saudara, makna ke-1 saudara, kenaikan Tuhan Yesus itu saudara, adalah menyediakan tempat di surga bagi kita saudara. Nah kalau selama ini saya sering berkhotbah, enak betul ke surga. Saya berkali-kali ngomong gitu. Surga itu ada yang punya, aturannya juga ada. Nyelonong ke sana enggak sembarangan saudara. Nah saudara, hari ini dengan kita bisa mengasihi Yesus saudara, maka Roh Kudus ditaruh sebagai jaminan supaya kita tidak sendirian, tidak yatim piatu katanya saudara. Kata firman saudara, itu dia pergi ke sana untuk menyediakan tempat dan kita dengan Roh Kudus sekarang harus bekerja, jadikanlah semua bangsa ini muridku katanya. Jadi artinya saudara, hari-hari ini saudara, semua
semua pengalaman-pengalaman duniawi, saudara, yang semakin melekat dikurangi, saudara. Ditambahkan dengan pengetahuan-pengetahuan rohani, saudara. Mau pulang ke Sawu Jajar, saudara, jalannya ke Sawu Jajar. Mau pulang ke Gadang, jalannya ke Gadang. Mau pulang ke surga, jalannya ke surga, saudara. Kalau saudara jalan dengan cara manusiawi, cara dunia pulang ke surga, jalannya ditutup, saudara. Mari saudara, kalau itu kurang jelas, saudara nanti bisa sekolah, saudara, sama Pak Gembala di sini. Bisa ikut macam-macam, KKA segala macam. Mulai belajar, saudara. Pintar komputer luar biasa, pintar dunia ini luar biasa. Tapi kalau saudara pintar dunia ini tok, saudara, saudara nuntut surga, saudara nggak dikasih itu, saudara. Baik nggak cukup, saudara. Bukan karena kebaikanku, katanya gitu. Bukan karena fasilitasku, katanya. Bukan karena kehebatanku, kau dipilih, kau dipakainya, katanya gitu. Semua katanya gitu. Karena anugerahnya itu. Deketo, saudara. Datango, saudara, kepada kasih karunia itu. Deketo mbak Yesus itu, saudara. Supaya engkau mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya, saudara. Yohanes 14 ayat 2 itu berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat-ayat berikutnya berkata, suatu hari nanti di mana aku ada, katanya. Di situ pun kamu berada. Dia tidak mau sendirian, saudara. Dia mau sama-sama kita, saudara. Yang jadi masalah, apakah saudara mau sama-sama dia, saudara? Hari-hari ini, saudara. Maknanya Yesus itu sangat berkuasa, saudara. Kita harus memiliki respon kita, saudara. Mulai setia, saudara, hari-hari ini menjadi saksi Kristus, saudara. Setia, saudara. Ditambah hari, tambah hari, tambah hari. Saya coba renung di dalam diri sendiri nih. Sudah berapa banyak saudara bekerja bagi Tuhan? Udah gak usah bekerja lah. Sudah berapa banyak saudara bersekutu dengan Tuhan? Atau sudahlah, sudah berapa banyak saudara mulai berjalan bersama? Kalau enggak ada semua, ya enggak ada jalannya, saudara. Saudara, ayo saudara, kalau dia kudus mati bagi kita, dia fokus hanya untuk kita, bukan untuk yang lain, saudara. Mari kita juga fokus kepada dia supaya kita bisa pulang kepadanya, saudara. Kudus padanya, saudara, supaya kita bisa kembali kepadanya. Ayo kita setia, saudara, hari-hari ini, saudara. Jangan goyang, saudara, terpa apapun, saudara. Jangan cari alasan, gini saudara, masalah tiba, seringkali orang Kristen begitu. Masalah tiba, Yesus yang disalahkan. Berkatnya datang, Yesus yang dilupakan, saudara. Ini yang jadi pokok persoalan besar di dalam gereja. Kalau masalahnya datang, saudara, nuntutnya banyak. Kalau sudah ditolong, saudara, perbuatan baiknya sedikit, saudara. Memang saudara, kebaikan tidak menyelamatkan bagi kita. Tapi ciri pokok, saudara, orang yang sudah diselamatkan Yesus ini, saudara, firman Tuhan berkata dia mulai berjalan dalam kebaikan. Ini 5 gadis bodoh ini, saudara. Walaupun ini, saudara, walaupun sudah baik ini. Berkenan ini baru sudah dimulai ini, saudara. Baru disempurnakan, saudara. Jadi jangan hanya baik, saudara. Mulai berkenan, saudara. Tuhan lihat nggak lihat, saudara sembunyi di mana saja dia tahu, saudara. Jangan saudara berpikir dia enggak tahu, saudara. Berkenan itu artinya, saudara, dimanapun posisiku, hari ini aku tetap mengasihi Tuhan itu, saudara. Dimanapun posisi keadaanku, saudara, hari ini aku tetap mengasihi Tuhan. Amin, saudara. Yang kedua, saudara, makna kedua, saudara. Makna yang kedua, dia mencurahkan Roh Kudusnya bagi kita, saudara. Roh Kudus sendiri adalah jaminan itu, saudara. Memiliki kuasa yang bekerja atas kita. Atas orang-orang yang mengasihi Yesus, saudara. Efesus 1 ayat 14 kan berkata begitu, saudara.
Roh Kudus itu jaminan bagian kita untuk memperoleh seluruhnya, yaitu Allah dan kemuliaan itu yang hilang. Yaitu penebusan yang menjadikan milik Allah. Kalau kemuliaannya udah datang nih, tambah ganteng, tambah diberkati, tambah penuh kebaikan, kemurahan hati, mulai inget-inget tambah deket menjadi milik Tuhan, itu janjinya saudara. Kalau saudara nggak lari ke sana saudara, nanti saudara semua cerita hidup di dunia ini dibuat Allah itu saudara naik turun. Kalau masalah nggak datang dari dirimu, masalah bisa datang dari lingkunganmu saudara. Surganya di mana Pak Wahyu kalau gitu? Surganya di dalam dirimu waktu engkau berubah bisa mengatasi segala sesuatu dengan kuasa Allah. Engkau tetap bisa bertahan dan menang, saudara. Maka itulah surga di bumi untuk persiapanmu pulang kepada Allah, saudara. Surganya bukan dapat duit. Itu bagian dari yang lain, saudara. Tapi waktu saudara nggak mendapatkan bagian itu, saudara tetap menjadi tenang dan Allah tetap ada di dalam dirimu, saudara. Itu yang harus menjadi tolak ukur. Roh Kudus dicurahkan bagi kita, targetnya supaya kita menjadi milik Allah dan bisa memuliakan Allah, saudara. Kalau aku dibuat kaya kemuliaan itu, saudara, maka aku harus memperkaya gerejanya, memperkaya orang-orang pilihannya, memperlengkapi gerejanya, saudara, sesuai tuntunan Tuhan. Amin. Kalau aku dibuat penuh terhormat, aku akan mengangkat orang-orang yang di bawah ini supaya melihat kehormatan Tuhan itu. Orang gak ada yang perhatikan seperti pelacur itu, saudara, yang ditemukan oleh para ahli-ahli Taurat ini, saudara. Yesus bawa perempuan itu, hei, siapa di antara kamu yang gak merasa dosa? Lempar nih perempuan, katanya. Yang tua pergi duluan, sejak dulu gitu, saudara. Orang-orang tua yang sok rohani itu, kalau ada masalah lari duluan. Di SCA Salum enggak ada. Saudara, di sana sini mungkin ada. Mari saudara, kita tidak akan lakukan itu lagi. Kita tidak menghakimi lagi, saudara. Tapi bagian kita, saudara, mengasihi dan mendoakan, saudara. Bagian penghakiman itu milik Allah, saudara. Yesus ngomong apa, saudara? Seketika jadi manusia. Sudah tidak ada. Terus, aku juga tidak menghakimi kamu. Tobat aja sudah, katanya Tuhan. Kita harus seperti itu, saudara. Nolong, tidak hanya sekedar nolong, ajari orang itu punya jalan keluar, saudara, untuk memperoleh berkat jawaban dari masalahnya itu, saudara. Tidak selamanya harus uang, saudara. Tapi kemenangan karena kuasa yang bekerja atas kita, saudara. Yohanes 14 ayat 16-18 berkata, aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan berikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal. Kalau kita cerita sama orang dunia, Roh Kudus dibilang aneh-aneh, saudara, bahkan Tuhan Yesus diberi, dengan kuasa apa ini? Ini kuasa Beelzebul, ini kuasa setan katanya para ahli Taurat. Gak usah jawab ya saudara. Tuhan mengasihi engkau. Amin. Lepaskan aja kuasa itu biar bekerja, karena firman Tuhan itu hidup, saudara. Dia bisa bekerja sendiri tanpa kita, tapi harus diucapkan keluar. Supaya tidak hanya firman itu bekerja atas orang itu, supaya saudara melihat bahwa Allah ada di dalam dirimu, saudara. Makanya kekristenan harus mengerti firman, saudara. Baca Alkitab setiap hari, wajib, saudara. Wajib. Kalau bacanya cuma bumbu-bumbu dapur, saudara, ya nggak bisa ke surga, saudara. Jalannya buntu, saudara. Kalau bacanya hanya urusan-urusan kantor, saudara, buntu. Tapi bagaimana kita di dapur dan tetap mengasihi Tuhan? Tapi bagaimana di kantor dan kita tetap mengasihi Tuhan? Jadikan 24 jam itu ibadahmu. Waktu engkau mengalami pergumulan, panggil namanya, saudara. Maksudnya Tuhan gitu, saudara. Amin. Nah, saudara, respon kita harus bersyukur dan kuat dalam setiap badai hidup kita,
karena kita pasti menang. 2 Korintus 2 ayat 14, dalam Tuhan Yesus selalu ada kemenangan untuk bercerita keharuman, pengenalan akan Dia. Jadi gini saudara, waktu Yesus memberikan kita kuasa, masalah yang kita hadapi, kita panggil namanya, kita akan ada jalan saudara. Nah waktu kita dapat jalan saudara, kita harus semakin bersyukur kepadanya dan semakin bisa melihat Tuhan mau mukjizat yang terjadi dalam kehidupan kita itu tidak hanya buat berkat orang lain, tapi membuat engkau semakin mengerti Tuhan itu. Sudah enggak gitu? Atau saat duitnya datang, terima kasih Tuhan, duitnya enggak ada, Tuhan ini enggak ada, saudara. Bagaimana saudara iman saudara hari ini? Pergumulan yang terjadi tidak membuat saudara semakin kuat tapi lemah. Harusnya saudara dari pengalaman satu demi satu Tuhan tolong saudara. Waktu pengalaman berikutnya terjadi saudara, aku percaya Dia tidak punya rancangan kejahatan di dalam diriku, tapi rancangan keselamatan dan damai sejahtera. Ucapkan firman-Nya. Firman-Nya bekerja sendiri saudara. Mungkin saudara tidak mendapatkan keinginanmu karena Tuhan bukan recehan saudara. Jangan selalu Tuhan itu saudara minta barang-barang yang recehan, selalu Dia tolong saudara. Dia ingin mengangkat derajat kemuliaanmu ini saudara. Dan kemuliaan itu tidak recehan, surga saudara. Itu mahal saudara. Lantainya dari emas saudara. Berlian dinding-dindingnya ini. Enggak ada tangisan lagi saudara. Semua yang di dalamnya kena air itu menjadi hidup, kita menjadi hidup saudara. Kalau dirancang hanya duit recehan saudara, kita enggak cocok saudara di sana. Kalau kita sudah bicara kemuliaan itu saudara, mulai kehormatan, kemurahan, kualitas di atas rata-rata, keajaiban, mukjizat dan kesempurnaan yang menyertai kita enggak boleh dihitung dengan cara-cara dunia yang recehan saudara. Karena Dia ingin mengangkat derajat saudara. Amin. Yang di bawah saudara, kalau Tuhan angkat, mulai Tuhan pengen saudara, mungkin saudara didandani lebih cantik. Mau saudara didandani lebih cantik? Enggak, aku enggak duwe. Aku enggak mau didandani cantik. Aku di belakang aja, ya sudah saudara terbelakang terus. Kalau sudah diangkat kemuliaannya saudara mulai belajar firman-firman hidup, walaupun saudara dari sampah sana saudara, kalau Tuhan suruh ngomong saudara. Amin. Ketika Dia berkarya saudara, Dia bisa lakukan apa saja. Ini bukan masalah agama saudara. Ini masalah kehidupan yang mengantarkan kita kepada kemuliaan kita, yaitu surga bersama Bapa. Selalu ingat ya, orang Kristen gak boleh ngomong gini, kalau nanti pulang kemana surga, gak boleh ngomong gitu ya saudara. Surga bersama Bapa saudara, karena Bapa nggak boleh diusir. Amin. Beda kalau orang dunia, nanti pulang ke surga, nanti dapat bidadari lagi di sana. Nggak ada saudara. Pulang ke surga berjumpa dengan Bapa di surga saudara. Nah ini penting saudara. Makna yang kedua, Roh Kudus itu saudara adalah jaminan sampai kita memperoleh seluruhnya. Supaya itu mulai digenapi, didandani saudara. Tambah terhormat, tambah diberkati, tambah itu terus, tetapi terus menjadi diberkati untuk menjadi jangan diberkati terus hilang saudara. Saya kemarin pelayanan hari Minggu gak pelayanan saudara, hati saya di Jakarta ini gemeter saudara. Saya WA Pak Gembala, kalau bisa jalan darat saya jalan darat Pak Gembala. Puji Tuhan saya bisa pulang saudara. Yang ketiga saudara, makna ketiga saudara. Makna ketiga kenaikan Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus akan datang lagi, Kisah Rasul 1:10-11, untuk menjemput kita di akhir zaman saudara. Yohanes pasal 14 ayat 3 berkata, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku katanya. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tapi di ayat-ayat lain berkata, kalau aku datang katanya, adakah iman di bumi? Kalau Dia datang, masihkah saudara itu mencari Tuhan tuh? Mengasihi Tuhan, terus bersekutu dengan Tuhan dalam doa dan imanmu
yang tidak lekang oleh waktu. Saya sudah baca firman itu 29 tahun tanpa putus. Cerita firman itu selalu baru, saudara. Enggak pernah, saudara, dia itu cerita yang lama itu. Selalu dia menjawab tantangan kita di setiap waktu, saudara. Maknanya dia akan datang lagi untuk menjemput orang salehnya dan akan menghakimi dunia ini. Saya berdoa seluruh jemaat GSIA Salom menjadi orang-orang yang dijemput dibawa kepada kemuliaan Tuhan. Amin. Bukan dihakimi, saudara. Amin. Nah, respon kita terus hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Jaga jam-jam doamu untuk terus berkomunikasi dengan Tuhan sampai engkau serupa dan seirama dengan Tuhan, saudara. Mulai jaga itu, saudara. Jangan sampai jam-jam doamu putus, saudara. Karena tidak ada jalan, saudara. Saya minggu depan nanti sebulan lagi kalau Pak Gembala, saya hutang itu, saudara, masalah doa ini. Saya ingin mengajar saudara bagaimana kehidupan doa yang begitu kuat sehingga tidak hanya kita diberkati tapi janji kehidupan dalam kekekalan itu dimateraikan dalam hidupmu. Sehingga kau menjadi kuat, saudara. Jadi kemenangan kekristenan bukan kemenangan-kemenangan yang sekejap mata, menang kalah, bukan itu, saudara, takarannya. Apakah dalam kemenangan dan kekalahanmu imanmu dimurnikan dan engkau terus bertumbuh di dalam Tuhan, itu jauh lebih penting. Tapi kalau saudara menang-menang secara duniawi, harta bertambah, tapi Yesusnya tambah habis, ini kesalahan besar. Bagaimana saudara kehilangan surga ditukar uang recehan yang saudara juga nggak akan bawa pulang itu, saudara. Saya perlu uang, saudara perlu uang, kita semua perlu uang. Tapi kalau uang ini membuat saya nggak bisa pulang sampai kepada Bapa di surga, dan kematian Yesus Kristus dan kenaikan dia mempersiapkan rumah bagi kita menjadi sia-sia, kita sangat merugi dalam hidup ini, Bapak. Dan biarlah ini tidak terjadi di antara kita semua, saudara, hari-hari ini. Di momen ini, saudara, saya rindu, saudara, berdoa bagi saudara. Kita akan langkahkan kaki kita selangkah dengan iman nanti sama-sama. Saya akan ajak saudara-saudara setelah memuji, saudara merasakan Roh Kudus menjamah saudara, langkahkan kakimu, aku sudah tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan lagi. Gitu ya nanti ngomong ya, saudara ya. Saudara mulai langkah imanmu. Wes enggak tahu ceritamu model apa, saudara, hari ini. Enggak tahu saya, saudara. Sing penting Tuhan mau ajarkan, langkahkan kakimu di tempat dulu yang saudara enggak goyang. Baru saudara mulai berpikir, Tuhan ini aku, tolonglah aku ya, saudara. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Saya undang pemain musik maju ke depan. Mari kita siapkan hati kita sama-sama, saudara. Saya mau, saudara, di tengah kesulitan yang tidak akan berhenti sekarang ini, saudara, dunianya tambah goncang. Saudara bukan orang-orang yang tergoncangkan. Sudah selesai dibayar, saudara. Coba lihat kanan kiri, katakan dengan kata-kata, sudah selesai dibayar. Sudah selesai dibayar. Amin. Haleluya. Makasih Roh Kudus. Kita pujikan pujian ini sama-sama, saudara. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Amin. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Amin, amin, amin. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, Tuhan. Jamahlah kami. Jamah setiap hati. Ubahkan kami jadi baru. Ubahlah kami, Bapa. Bentuklah kami, Bapa. Jadikan kami sesuai dengan firman-Mu.
Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti jemaat Tuhan sendiri katakan, ubahlah kami Tuhan, ubahlah. Yes, panggil namanya saudara. Eralama shekarala yarala yarala yaralamu. Dari belakang sampai ke depan Tuhan, Engkau menjamah umatmu. Jamah, 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 jamah. Bangkitkan umatmu Tuhan. Jadikan kami sama seperti, ubahlah, ubahlah, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti. Biar keyboard saja katakan haleluya. Ubahlah kami Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Para singer dengan lembut memujikan pujian ini. Mari jemaat Tuhan, kita berdiri di hadapan Allah bersama-sama pagi hari ini. Saya mengajak saudara hari ini yang siap mengalami kuasa janji kenaikan Yesus bagi kita, supaya surga itu menyertai. Saya ingin saudara melangkahkan kaki dengan iman. Waktu saya hitung ketiga kali, saudara, hitungan ketika langkahkan imanmu, katakan dengan keras, aku sudah berdiri di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Mari siapkan hatimu bersama-sama saudara. Naralama shekarala yarala yarala yaralamu. Narala yarala 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 yaralamu. Makasih Roh Kudus. 1, 2, 3. Mari langkahkan kakimu dengan iman saudara. Pijakkan kakimu kepada kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Bekerjalah Roh Kudus, bekerjalah Roh Kudus, bekerjalah Roh Kudus, bekerjalah Roh Kudus. Ubahlah, ubahlah. Saya undang malam aja. Bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Pujian ini adalah doa kami. Jadikan kami sesuai dengan firman Tuhan. Ialah kenaikan-Mu ke surga yang kami peringati hari ini, mengingatkan kami bahwa ini adalah lebih berguna bagi kami. Karena kami tidak ditinggalkan sebagai yatim piatu. Roh Kudus menyertai kami. Oleh sebab itu tolonglah kami Bapa, agar kami terus diberdayakan oleh kuasa Roh Kudus. Agar itu bukan hanya nyata di dalam kehidupan kami, tapi Kau nyata melalui kehidupan kami. Mencarikan kebenaran firman di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Beri kemuliaan sekali lagi yang meriah bagi Tuhan.
Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Terima kasih Bapak Evangelis Wahyu Hidayat dan Ibu yang hari ini bersama dengan kami. Dan seorang teman juga ya. Pak siapa tadi? Pak Isra ya, bersama beliau pelayanan di bidang misi dan hari ini bersama dengan kami. Pak Isra terima kasih dan putra putri Pak Wahyu Hidayat juga bersama dengan kami. Terima kasih, Tuhan memberkati. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, izinkan saya menyampaikan beberapa pengumuman penting. Yang pertama, hari Minggu ibadah hanya berjalan sekali saja dan dimulai jam 8 tepat. Kami menyediakan ruangan di sebelah sana untuk supaya physical distancing tetap terpenuhi. Jadi Minggu akan ibadah satu kali dimulai jam 8. Dan jika nanti Bapak Ibu dirasa baik, kita akan beli satu LCD lagi supaya kita setiap minggu bisa ibadah sekali saja tetapi menjadi lebih efektif. Tapi ini menjadi pemikiran kami Mas Ian. Nah oleh sebab itu kita akan doakan dan gumulkan bersama. Nah Minggu saya akan berbicara di Sakaria 14 ayat 17. Bahwa orang-orang yang tidak menyembah kepada Tuhan tidak akan terjadi dirus hujan awal dan dirus hujan akhir. Saya akan mempersiapkan Bapak Ibu sebelum merayakan Hari Raya Pentakosta. Pastikan kau memiliki hati seorang penyembah. Hujan awal dan hujan akhir supaya kita bisa merayakan Hari Raya Pondok Daun. Hari Raya Pondok Daun adalah hari raya ucapan syukur karena panen yang melimpah. Salah satu gambaran untuk Roh Kudus adalah air. Pastikan minggu depan Bapak Ibu hadir tepat waktu jam 8 menikmati lawatan Tuhan. Kemudian doa mencari kepenuhan Roh Kudus tidak bisa full 10 hari karena kami memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu secara terbatas dan tetap menggunakan protokol kesehatan hanya untuk orang-orang tertentu yang begitu penting di keluarga Bapak Ibu yang masih belum percaya Tuhan supaya Bapak Ibu bisa menunjukkan Bapak Ibu mengasihi, Bapak Ibu toleran, Bapak Ibu menyayangi mereka. Oleh sebab itu doa mencari kepenuhan Roh Kudus akan dimulai hari Senin setiap jam 6 malam. Sekarang giliran kita akan menyambutnya dengan disertai puasa. Bapak Ibu bisa puasa mulai jam 6 malam dan kemudian Bapak Ibu sudah boleh buka jam 4 sore. Saya yakin kerinduan kita untuk bisa menikmati dirus hujan awal dan dirus hujan akhir, menikmati perayaan Pondok Daun akan digenapi oleh Tuhan. Kami undang Bapak Ibu setiap jam 6 malam hari Senin sampai hari Sabtu untuk berdoa bersama di sini. Buka puasa di rumah sendiri-sendiri, gitu ya. Kecuali nanti kami akan umumkan. Kemudian saya ingin share ulang tentang Google Form terkait dengan update data. Bapak Ibu silakan untuk mengisi selengkap-lengkapnya. Sebelum akhir tahun ini maka absensi kehadiran sudah bisa dilakukan secara elektronik. Kami akan keluarkan kartu anggota yang ada barcode-nya sehingga Bapak Ibu nanti bisa dipakai untuk absensi sehingga kami tahu persis siapa yang tidak datang, sudah berapa kali tidak datang, sehingga tim visitasi akan tahu persis siapa yang harus dikunjungi. Mohon bantuannya bagi para pemuda-pemudi yang pendatang tetap bisa mengisi supaya kami juga tetap bisa melayani lebih baik lagi. Jika nanti saudara-saudara akan kembali ke daerah kota atau gerejanya, kami akan kasih atestasi, surat pemberitahuan kepada gembala saudara bahwa selama di Kota Malang
Bapak Ibu Saudara bersama dengan kami dan sekarang kami kembali serahkan kepada gereja lokal dan demikian akan menjadi lebih baik. Kemudian terkait dengan vaksin, kami mendapatkan anugerah di BMGK 27.000 vaksin tapi khusus untuk lansia. Jadi yang tidak lansia tetap jaga kesehatan. Tapi bonusnya begini, kalau saudara dapat 4 lansia, saudara berhak dapat 1 vaksin. Kami sebetulnya sedang mencari relawan dari gereja ini untuk bersama-sama memberkati kota ini, yaitu Bapak Ibu menjadi koordinator mewakili saya di BMGK. Ya, saya Pak Amsal mau. Ya, sehingga nanti, nah kami sudah carikan cara yang paling mudah. Kami sudah koordinasi dengan Lurah Purwodadi, Pak, tolong berikan kami data para lansia yang mau divaksin. Dengan demikian, pertama sudah ada kerjasama dengan desa, kedua lebih enak. Nanti kalau dapat 50 berarti ya kami akan serahkan setiap yang mau ngordinir 4 orang lansia, kasih tahu ini, bimbing, dampingi, belikan es gitu kalau ngelah gitu ya. Saudara dapat 1 vaksin, melayani plus sehat gitu ya. Nah Bapak Ibu, tapi kami bukan kota, mau kota Malang, mau Blitar, mau apa, pokoknya Jawa Timur kasih saja. Kalau tinggalnya di Malang, kasih alamat yang di Malang, gitu ya. Nah, baik. Kemudian minggu yang lalu ada jemaat yang datang baru sekali, tapi kami lupa untuk menyambutnya. Kami mohon maaf. Kalau hari ini datang lagi bisa angkat. Berdiri, gak datang ya. Oke, baik. Nah saudara, nanti saudara jangan pulang dulu. Ada jemaat yang mengucap syukur, akhirnya nanti ingin menikmati berkat bersama. Bukan makanan yang mewah, cuma lontong sayur saja. Tapi fellowship-nya ini yang penting. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah berbagi berkat buat kita semuanya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menikmati di sana, tetap jaga jarak. Tapi bisa dilepas ya kalau makan ininya gitu ya. Oke, ada lagi? Iya, oke. Nanti kami undang ya yang tadi Pak Isra yang baru datang bisa berdiri dan rombongan yang lain. Rombongan Pak Wahyu ada. Iya, silakan berdiri. Berdiri aja kali. Mari kita berikan aplaus. Iya. 1 2 3 4 5 6 7 ya. Di luar juga masih ada 2 gitu ya. Terima kasih buat teman-teman, mohon maaf tadi belum sempat menyapanya, nanti kami menyapanya. Terima kasih atas kehadirannya, Tuhan memberkati. Kenapa? Iya, Google Form-nya semua anggota mengisi ya. Oke, gitu aja. Kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan dan sebelumnya mari kita akan berdoa. Bapa, kami sudah menikmati anugerah dan rahmat Allah dan hari ini kami ingin memberikan persembahan untuk Tuhan. Kuduskan dan berkati persembahan kami menjadi dupa yang berbau harum. Kiranya Tuhan menolong supaya nama Tuhan ditinggikan dan diagungkan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih berkati para petugas yang melayani kami supaya mereka juga semakin dipakai Tuhan. Kami percaya janji-Mu, siapa yang menabur akan menuai, menabur sedikit menuai sedikit, menabur banyak menuai banyak. Tapi hari ini Engkau menerima semua yang kami tabur, baik banyak maupun sedikit, karena kami memberikan dengan rasa cinta. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya.
haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang, ku menang, ku menang di dalam Yesus. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Sekali lagi. Haleluya, dia bangkit. Kita berdiri bersama-sama. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Amin. Puji Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Hari ini kami mendoakan saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air yang sedang merayakan Idul Fitri. Tuhan menolong dan menjaga mereka agar mereka juga tetap sehat. Lebih daripada itu, mereka mendapatkan anugerah keselamatan yang dari Tuhan. Kalau hari-hari ini kami juga akan mengunjungi terbatas kepada orang-orang yang kami sayangi dan kasihi. Tuhan tolong jaga dan lindungi kami sampai di tempat-tempat di mana kami mengunjungi kekasih kami terdekat. Kami dijagai, diberkati oleh Tuhan. Kami akan mendoakan para hamba Tuhan yang hadir hari ini. Pak Wahyu dan Pak Isra, Tuhan memberkati dan menolong, memberkati pelayanannya. Rombongan yang hadir, Tuhan memberkati mereka. Damai sejahtera Allah melampaui akal pikiran menyertai mereka. Akhirnya seluruh jemaat kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami mohon anugerah dan rahmat Tuhan. Karena mobilitas tinggi akhir-akhir ini, supaya kami tetap sehat, tidak terpapar virus corona. Berkati program nasional vaksinasi, Tuhan menolong dan menyertainya. Agar kebijakan ini tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang justru tega berbuat nista. Kami serahkan kekasih kami di Poso, di Ambon. Tuhan jaga lindungi mereka dari orang-orang jahat yang sudah merampas kebahagiaan dan nyawa mereka. Iman mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Karena benih gereja adalah darah Martin yang tertumpah. Tuhan mengampuni mereka yang berbuat jahat. Seperti Engkau menyelamatkan Saul, Tuhan selamatkanlah mereka. Akhirnya kami berdoa, ya Tuhan, Engkau terus memberkati dan menolong kami. Agar mulai Senin sampai hari Sabtu, kami akan merendahkan diri disertai puasa. Mohon anugerah dan rahmat Allah. Supaya setiap kami dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Sebentar kami akan menikmati perjamuan kasih. Tuhan memberkati dan menguduskan makanan ini. Agar terjadi fellowship yang indah di antara kami. Anak-anak Tuhan yang sudah berkorban, Allah memberkati berlipat kali ganda. Terima kasih ya Bapa. Sekarang dengar doa kami. Sebagaimana Tuhan ajarkan kepada kami untuk berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Janganlah Tuhan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sekarang sampai selama-lamanya. Angkat kedua tangan Bapak Ibu,
Arahkan hatimu kepada Allah dan terimalah berkat rasuli. Pulanglah. Terimalah kiranya segala berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, pimpinan, bimbingan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah raya kami. Yang percaya berkat Tuhan bersama saya katakan amin.